informasi yang berikut ini juga tidak kalah memprihatinkan, di mana ada bayi perempuan yang diperkirakan berusia beberapa hari ditemukan di pelataran masjid. Polisi pun masih menyelidiki penyebab sang bayi dibiarkan terlantar. Sungguh malang nasib bayi perempuan yang kini sudah dalam dekapan warga. Sebelumnya sang bayi ditemukan di pelataran Masjid Agung Keraton Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Awalnya ada seorang warga yang saat itu melintas dan mendengar bayi menangis disusul suara gonggongan anjing yang bersahutan. Warga pun langsung menyelamatkannya. Jadi lewat situ dari bagian atas saya sudah dengar suara bayi dan menangis. Awalnya saya takut mau lihat, jadi pulang dulu sama telepon bapakku. Saat ditemukan, bayi ini sudah dalam kondisi bersih dengan tali pusar dan ari-ari yang sudah dipotong. Namun diduga tak ada penanganan medis saat sang ibu melahirkannya. Waktu ditemukan kondisi bayinya sudah dibersihkan, ari-arinya juga, tali pusatnya sudah dipotong. Tapi informasi yang kami dapat dari Kepala Puskesmas Melai bahwa itu dipotongnya itu bukan oleh tenaga medis, karena kalau tenaga medis itu ada aturan-aturannya untuk pemotongan tali pusat itu. Jadi seperti dipotong sembarang saja. Kini polisi masih menyelidiki sebab ia dibuang dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Ilor Syamsuddin melaporkan dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, serupa juga dengan yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, di mana bayi perempuan ditemukan di saung tengah sawah di kawasan Desa Naluk. Kondisinya sehat meski ada sejumlah luka ringan di sekitar mata. Bayi mungil perempuan ini langsung mendapat perawatan di Puskesmas Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, usai ditemukan warga di sebuah saung tengah sawah. Kondisinya dalam keadaan sehat meski terdapat luka di area sekitar mata dan keningnya karena sempat dikerubuti semut. Bayi dengan berat 2,1 kg dan panjang 45 cm ini diperkirakan baru berumur 2 hari karena saat ditemukan warga masih memiliki tali pusar yang belum lepas. Dan saat ini polisi masih mencari siapa orang yang bertanggung jawab atas bayi tak berdosa itu. Untuk penyelidikan kita tetap penyelidikan, ya mudah-mudahan bisa diketahui ya orang tua tersebut ataupun yang membuang bayi tersebut. Namun posisinya memang di pinggir jalan, jadi memang agak kesulitan ya, tapi insya Allah lah kita tetap penyelidikan. Astagfirullahaladzim, Ustaz, ini sudah kesekian kalinya terjadi, sudah sering banget terjadi ada penemuan bayi di berbagai lokasi, tak jarang ada bayi yang bahkan ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Lalu Ustaz, apa hukuman ataupun dosa yang akan ditimpa atau yang akan dialami oleh si pembuang bayi ini, Ustaz? Ya, ini merupakan satu perbuatan yang sangat tercela. Dosa besar kata para ulama. Kenapa dosa besar? Karena bayi adalah amanah Allah. Bayi adalah karunia, bahkan harta yang tiada ternilai. Banyak orang yang menginginkan ada keturunan, ada bayi, ada anak. Namun ketika ia mendapatkan, malah ia mensia-siakan atau mengabaikannya. Di surat Al-Anfal juga Allah ingatkan ayat 27, wahai orang-orang beriman, jangan engkau mensia-siakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah. Seseorang yang memaknai bayi adalah amanah, ia akan berusaha. Mungkin ada kesalahan masa lalu, tapi ia jangan kembali melakukan kesalahan berikutnya. Mungkin pula ada faktor ekonomi, tapi itu tidak menjadi alasan. Kenapa? Karena ketika Allah menganugerahkan kepada seseorang harta dan bayi, Allah Maha tahu sesungguhnya dia juga mampu untuk mengasuhnya. Allah Maha tahu. Kenapa? Karena Allah tidak akan membebani kita di luar dari batas kemampuan. Ketika kita diberikan oleh Allah anugerah bayi, anugerah anak, maka kalaupun kita tidak mampu sendiri, maka insya Allah ada pihak lain yang mau mengurus, membesarkannya, mengasuhnya. Bisa menggunakan pola anak asuh, pola anak angkat, dan sejenisnya untuk menjaga amanah dari Allah. Orang tua betul berkewajiban memelihara, mengasuhnya. Jika ia menganggap dirinya tidak mampu, insya Allah ada orang lain yang siap untuk mengasuhnya. Kita sebagai orang tua, seorang ibu wajib, dan mengabaikan kewajiban adalah dosa, apalagi terkait dengan anugerah Allah yang bernama manusia, yaitu bayi. Dosanya besar. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anakmu sendiri
hanya lantaran kalian malu, kalian merasa aib, atau kalian takut menjadi fakir dengan kehadiran seorang bayi di tengah-tengah kalian, insya Allah. Iya, memang tadi yang seperti Ustadz bilang, bisa jadi itu adalah sebuah aib atau malu yang dialami oleh salah satu pihak gitu. Tapi kadang kita suka menyebutnya dengan istilah anak haram gitu Ustadz. Bagaimana kita masyarakat Islam, umat muslim khususnya, menyikapi atau memandang hal ini Ustadz? Tidak ada manusia haram, tidak ada orang tua haram, tidak ada bayi haram, tidak ada anak haram. Yang ada perbuatan haram. Perbuatannya yang haram, karena perbuatan menyia-nyiakan karunia Allah. Untuk itu ketika kita melakukan satu perbuatan dosa, jangan kita timpakan dosa itu kepada orang lain, apalagi kepada bayi. Malah ini bisa jadi ketika kita mengasuhnya, ketika kita mengurusnya, mudah-mudahan akan menjadi penggugur dosa. Masya Allah, ini para ibu, jangan-jangan dengan ibu mengurus, mengasuh, mendidik dengan sebaik-baiknya, memenuhi hak bayi, itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya dan akan menjadi peningkat pahala di dalam surganya. Kalau semua ibu, semua kaum wanita memahami itu, insya Allah dengan sekuat tenaga ia akan menjaga, ia berusaha. Kalaupun ada kemampuan yang terbatas, ia akan maksimal menjaga, mengasuh bayi yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu kenapa ada istilah surga ada di telapak kaki ibu ya Ustaz, karena sungguh luar biasanya pengorbanan seorang ibu, Masya Allah.